Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brady. Untuk NIM saya 20250009. Nah, saya sekarang sedang berada di semester 1 untuk prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bumi Islam Pari, Kota Lubuk Linggau. Nah, kali ini saya akan membagikan video kreativitas saya mengenai kewirausahaan, yakni tutorial cara membuat motif yang indah khususnya dalam pembentukan motif hiasan kaligrafi. Nah, selamat menyaksikan. Siapkan dulu alat-alatnya, apa aja sih yang kita pakai untuk membuat motif tersebut. Nah, ada pun alat-alatnya. Yang pertama adalah pensil. Nah, pensil ini adalah salah satu alat wajib, karena kalau nggak ada pensil gimana mau bikin desain ya guys ya, karena ini alat yang sangat penting banget. Nah, terus untuk info pensil ini kita tuh harus pakai pensil yang mudah dihapus. Catat tuh yang mudah dihapus, jangan pensil yang permanen hitam, karena itu akan membuat karya itu nggak bagus karena ada susah dihapus. Oke, itu sedikit info tentang pensil. Kemudian yang selanjutnya adalah penghapus. Nah, pada tahu kan penghapus, bagi yang pernah sekolah pasti tahu nih penghapus apaan. Nah, di sini Mas Bray saranin kalau buat penghapus, usahakan penghapusnya warnanya putih, jangan hitam. Kenapa Mas Bray bilang harus putih? Karena putih itu melambangkan kesucian. Cie, ya maksudnya itu putih itu ya gengs ya teman-teman semua ya. Tahu nggak fungsinya kenapa? Karena ketika kita menggesek ke desain yang salah ketika kita buat, kita bisa melihat kotak atau tidak di bagian ujungnya. Nah, kalau putih kan kelihatan, nah, kalau hitam enggak. Maka dari itu ya gengs ya, kita harus pakai warna putih, karena putih itu keren banget, nggak ada warna putih yang jelek. Oke gengs, itu sedikit info tentang penghapus. Kemudian masuk ke alat selanjutnya, yaitu penggaris. Nah, penggaris. Nah, ini gengs ya, penggaris. Tahu kan penggaris atau mistar? Nah, penggaris atau mistar ini varian ya gengs ya. Itu tergantung kita mau pakai yang ukuran berapa aja, bebas. Kan dia ada dari ukuran 15 cm, 10 cm kalau nggak salah, 20, 30 sampai dengan ukuran 50 bahkan 60 atau bahkan yang 100 ada. Terserah gengs, ini bebas, tidak diwajibkan pakai yang mana. Tapi kalau saran Mas Bray, lebih baik kita pakai yang nyaman aja kalau buat pola samping dulu. Kalau Mas Bray biasanya suka pakai yang ukuran 20 cm. 20 cm. Karena kenapa? Ini tuh nggak ribet, simple, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga. Karena kalau kita mau bikin motif samping dulu kan itu nggak terlalu makan waktu banyak tempat ya. Jadi ini adalah salah satu recommended yang sangat bagus. Dan jangan lupa kalau bisa yang kayak gini ya, yang butterfly, karena butterfly itu lebih jernih dan bagus. Kita bisa melihat secara langsung bagian dalamnya gimana, sangat lurus atau enggaknya. Oke. Kemudian ini adalah kertas. Nah, kita wajib punya kertas. Karena kalau nggak pakai kertas, gimana kalau kita mau bikin desainnya? Kertas juga wajib ya. Kertas bebas mau ukuran apa aja. Ada yang A3, ada yang HVS, ada yang A4, atau mau pakai karton sekalipun nggak apa-apa. Tapi kalau saran Mas Bray, kalau buat motif samping dulu yang biasa, bagusnya pakai kertas yang biasa dulu. Nah, kalau udah jadi, udah fix, udah deal, baru kita pindahkan ke karton. Habis itu baru kita pindahkan ke kalkir. Nah, nanti bakalan ada video-video selanjutnya bagaimana kita memindahkan desain dari karton ke kalkir atau dari kertas ke karton. Oke, lanjut. Ada pun alat yang selanjutnya, yaitu alat yang tidak kalah pentingnya dalam buat desain. Karena kalau nggak ada ini, nggak bakalan bisa simetris antara kanan dan kiri. Pada penasaran kan alatnya apa? Nah, reng, ada yang tahu ini apa? Ini bukan kertas ya gengs ya, tapi ini adalah sebuah kalkir. Ya kertas juga sih, cuman bedanya kalau kertas yang ini kan lebih tebal, kalau yang ini tuh lebih tipis tuh. Tangan aku aja bisa kelihatan kan. Nah, ngebedain antara ini sama ini. Kalau ini nggak
kelihatan. Kalau ini kelihatan. Ini fungsinya buat ngejiplak antara bagian kanan dan kiri. Ntar kalau penasaran kertas kalkir itu gimana, ntar kita bahas ya fungsinya apa, terus kenapa kita harus pakai, kenapa ini wajib harus ada. Karena ini adalah salah satu media yang sangat simpel dan sangat keren menurut aku. Karena kalau hanya pakai ini aja tuh ya, kita tuh nggak capek-capek langsung bikin dek satu karton nanti kalau mau bikin desain. Hanya dengan separuh karton kita udah bisa menghasilkan desain sebesar satu karton. Nah, gengs ya, ini adalah beberapa alat-alatnya. Yang tadi ini kalkir ya. Nah, terus yang selanjutnya satu lagi, aku lupa ya, satu lagi yang penting buat kita tuh kelihatan desainnya itu bagus atau enggak. Kalau pakai pensil kan kurang terang ya. Untuk menerangin, kita jangan lupa pakai spidol. Nah, kalau udah diterangin pakai spidol pasti udah kelihatan. So, ingat ya alat-alatnya tadi, pensil, pensil, penghapus, penggaris, spidol, sama kertas kalkir. So, yuk kita langsung mulai. Bagaimana tutorialnya? Kita coba garis dulu ya, garis lurus dulu. Kita bikin ornamen samping. Kita garis. Usahakan tingginya tuh sama. Biasanya kalau aku pakai itu tingginya sekitar 6 atau 6,5 atau sampai 7 cm. Kita ambil aja 7 cm ya. Samakan 7 cm, kemudian kita garis. Nah, teman-teman ya, setelah kita menggaris sama, kita usahakan kita garis dulu bagian sininya. Kita ukur, kita tuh mau lebarnya sebesar apa dan mau motif sampingnya itu berapa buah. Dia tuh kan ada bagian samping bawah, tengah, samping atas pojok sama mahkota, terus yang di bagian bawah. Nah, ini sedikit pengetahuan buat teman-teman kaligrafer, khususnya yang mushaf ya. Kita di sini ambil ini dulu ya, ukuran panjang 9 cm. Dari sininya itu 9 cm. Otomatis kesininya juga harus 9 cm. Dia itu harus simetris ya. Maaf agak berisik ya. Ini mejanya bergoyang-goyang. Tidak apa-apa ya. Nah, setelah kita dapat dua sisi yang sama atau dua sisi yang sama betul, yaitu tadi yang aku bilang, kita harus menentukan motif apa yang mau kita bikin di sini. Tapi sebelum kita bikin di sini, tipsnya itu buat teman-teman sekalian yang ingin bikin desain mushaf, teman-teman tuh harus tahu mushaf itu kayak gimana dulu. Kalau teman-teman tuh udah tahu mushaf itu seperti apa, bakalan mudah untuk bikin desain. Nah, sedikit info nih dari Mas Bray mengenai mushaf. Nanti kita bahas lagi tentang mushaf di video selanjutnya ya. Nah, sedikit info nih mengenai mushaf. Kita itu harus tahu mushaf itu kayak gimana. Nah, ini tips buat kalian semua dari Mas Bray, yaitu kalian itu harus menetapkan motif-motif. Yaitu ada motif di bagian tengah, ada motif lagi di bagian atas mahkota, ada lagi motif di bagian samping, dan ada lagi motif di bagian tengah samping, terus di bagian bawah. Tentunya kalau di mahkota itu ada surah dan al-ayah. Nah, kita untuk video kali ini kita buat motif untuk rancangan yang di samping dulu ya. Oke, yuk kita mulai aja. Kita tentukan motif yang di bagian sininya.
Kalau kita sudah dapat motif di bagian sininya, nah baru kita menggunakan kalkir. Inilah fungsi dari kalkir ya teman-teman sekalian ya. Tuh fungsinya. Jadi kita langsung pakai. Di sini fungsinya buat ngejiplak. Kita pindahkan dulu di kalkirnya. Maaf ada yang ketinggalan sedikit motifnya. Nah setelah jadi ke kalkir, ini kan jadi tuh kelihatan jadi. Setelah itu baru kita pindahkan ke sini. Zep. Nah yang bagi teman-teman sekalian yang penasaran kok bisa sih kanan kiri itu simetris, dan kita tuh biasanya menggunakan kertas ini agar simetris antara kanan dan kiri. Saya tuh biasanya saya karang dulu. Tipsnya bikin mushaf itu biar mudah. Ini tips. Ini tips yang pertama ya. Ini ada yang part 1, nanti ada part 2, part 3, part 4. Nah, buat teman-teman sekalian yang penasaran jangan lupa ya. Dukung konten ini terus. Nanti bakal ada part 2, part 3, part 4 bikin gimana, bikin cara bikin mahkota, bikin desain samping, bikin desain bawah itu dengan mudah. Nah kalau sudah kita terangin lagi. Nah ini kan bagian samping ya. Nah kita lanjut lagi untuk nyambungin yang bagian sini. Ini bagian 1. Kita langsung ke bagian yang 2. Kita tetap pakai kalkir lagi biar bisa simetris bentuknya ya. Nah, kita samain lagi di sini ukurannya. Sebaliknya juga sama, terus kayak gini aja. Udah tuh udah jadi kan, simpel kan. Nah mushaf itu lebih dominan agak rame ya teman-teman. Jadi kita sekarang langsung mau tentuin bunganya. Kita taruh bunganya di mana. Seperti biasa kita pakai penggaris lagi, kita bagi 2 lagi. Dan nanti ada bagian ornamen sedikit lagi di bagian atas ini biar terlihat agak rame. Sudah ya, terbagi 2. Setelah terbagi 2, nah ini penghapusnya baru berfungsi ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat kalau pakai penghapus putih itu di sininya tuh rapi, bersih, masih tetap putih. Tapi kalau hitam belum tentu kita ngeliat. Itulah keajaiban dari kesucian warna putih ya gengs ya. Kita garis lagi karena tadi ada kesalahan teknis sedikit pembagiannya. Nah setelah terbagi menjadi 2, kita bikin motif bunga. Kita bikin bunga kayak gini aja ya.
sini nanti bakalan banyak ini apa itu peran dari kalkir tadi, karena tanpa kalkir apalah dayaku karena aku hanya manusia biasa. Lanjut lagi, kita bikin bunga dulu. Nah, bunga itu kita bikin ini dulu, apa itu daunnya dulu, jangan langsung ke bunga. Nah, bunganya udah jadi ya, bunga bagian sini dan bunga bagian sini. Lanjutnya lagi kita pakai kalkir lagi. Jadi kalkir di sini tuh perannya sangat penting ya. Jadi kalau tanpa kalkir gimana, bingung nanti. Nah, tapi jangan bersedih dulu ya teman-teman ya. Nanti akan ada tips buat teman-teman sekalian gimana bikin desain tanpa kalkir juga bisa. Alangkah lebih baiknya kalau kalkir tuh ada, jadi agak terlihat lebih mudah kerjaan kita dalam berdesain. Tuh, sudah kita balik lagi. Nah, dia kelihatan kan? Nanti bakal terangin lagi ya pakai spidol gimana bentuk motifnya nanti ya. Sekarang kita bagian yang bawahnya juga. Nah, gengs ya, kalau udah terjiplak, tadi kan udah terjiplak tuh, kita langsung pindahkan lagi ke bagian sampingnya lagi seperti biasa. Nah, setelah kita bikin bunga, lanjut ke motif selanjutnya, kita langsung jiplak aja. Nah, kalau udah kita langsung bikin tangkai, karena kita itu hidup harus berpasang-pasangan ya gengs ya. Kalau ada bunga pasti ada tangkai, kalau ada tangkai pasti ada bunga. Kalau nggak ada bunga berarti gersang dong. Ya udahlah, kita lanjut ya. Kita bikin tangkai di sini, kita sesuaikan. Usahakan simetris juga ya. Nah, di sini kita ambil ke sini ya. Jadi seolah-olah dia tuh kayak muter gitu. Nah, gitu juga dengan sebaliknya. Salah, sebentar, kita hapus lagi.
lagi di bagian sini biar terlihat udah lumayan penuh. Nah, kalau udah, kita tambah lagi hiasan di sininya, kayak daun, kayak gitu kan, biar terlihat lebih rame. Sekarang biasanya di sini plus titik, kelihatan rame aja. Nah, setelah jadi, kita kasih motif di bagian atas biar terlihat rame. Kita karang dulu di sini motifnya. Kita pakai yang simpel aja ya. Dan kita pindahkan lagi ke kantil. Tuh, jadi deh. Kita isi hiasan kayak gitu ya. Jadi deh desainnya. Nah, seperti inilah teman-teman ya bentukan dari cara bikin simple, cara bikin desain mushaf dengan mudah. Nah, untuk tutorial pertama ini Mas Bray bagi tentang di hiasan mushaf yang punya samping dulu ya. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa buat ini ya, nge-support konten Mas Bray. Nah, gengs ya, seperti inilah bentukan cara bikin desain mushaf yang mudah tutorialnya ya. Nah, karena ini udah masuk ke tutorialnya, tapi Mas Bray di video pertama ini Mas Bray bagiin bagaimana bikin desain mushaf yang bagian samping 2 loh. Part 1. Nanti ada part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, 7. Nah, bagi teman-teman sekalian yang penasaran untuk desain-desain selanjutnya, jangan lupa di komen ya di bawah buat Mas Bray bikin video apa lagi. Karena banyak-banyak tips-tips menarik buat bikin desain mushaf yang simple. Yang kayak ini nih. Awalnya kita bikin mungkin gimana sih bikin desain yang bagian samping itu susah apa enggak, mudah atau enggak. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Kalau kita udah dapat referensi sama bentuknya kayak gimana, kita tinggal ikutin aja itu. Jadi teman-teman ya, karena itu tuh nampaknya nggak begitu jelas pakai pensil, jadi Mas Bray terangin dulu pakai spidol ya. Mas Bray terangin dulu pakai spidol, oke, biar lebih nampak jelas. Ya udah bisa dilihat, kalau udah di spidolin terang kan, terlihat kan. Nah, kita sekarang mau bandingin antara motif yang Mas Bray bikin dengan motif yang Mas jadiin referensi. Nah, sekarang Mas Bray udah ada contoh motif yang udah ada jadi referensi. Seperti inilah bentukan motif yang jadi referensi. Ini karya yang lama sih sebenarnya, nggak apa-apa. Ini contoh ya, sebagai contoh ini motif yang aku ini jadikan referensi. Tuh buat teman-teman sekalian, tuh kelihatan ya motifnya, kurang lebih hampir sama. Nah, coba kita lihat dengan motif yang Mas Bray barusan bikin tadi.
Udah kelihatan beda jauh ya bentuknya ya. Hampir sama, cuma dibedain. Nah, bedanya kalau yang di sini kan dia kelihatan lebih kecil. Nah, di sini kita bikin lebih besar. Itu sudah membedakan. Terus dari segi motif bunga dan tempatnya juga sudah kita bedain. Ya, itulah gengs ya tutorial dari Mas Bray. Jangan lupa ikutin terus di part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 sampai jadi satu mushaf, karena ini referensinya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman kaligrafer pemula. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, itulah tadi kurang lebih sedikit tutorial saya mengenai cara membuat desain kaligrafi yang indah dan menarik. Semoga bermanfaat dan bisa menambah kreativitas kita semua para anak muda dalam berkesenian. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagi video ini share ke khalayak lama agar kita dapat melaksanakan kreativitas kita dengan baik dan benar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.